Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 5. Saya Yeremia Teomban Manim awal 23, 5 akhir 303. Saya dari Muluk 5 awal 23, 5 akhir 324. Saya Felix Trinawal Jega, 5 awal 24, 5 akhir 070. Di sini kita akan menampilkan simulasi proses mediasi sebagai tugas daripada mata kuliah. Komunikasi langsung kita alternatif. Terima kasih. Selamat siang, Bapak sekalian. Terima kasih telah hadir pada kesempatan mediasi kali ini. Sebelum kita memulai proses mediasi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini Yeremia Teomban selaku mediator pada permasalahan yang bapak-bapak sekalian alami. Sekarang saya juga pengen kenal dengan bapak-bapak sekalian. Mungkin dimulai dari bapak. Saya Pak Ahmad sebagai penggugatnya Bapak Budi. Saya Teodori sebagai tergugat. Terima kasih. Jadi sebelum kita lanjutkan pada proses mediasi, saya akan memberitahukan beberapa hal yang harus kita sepakati terlebih dahulu. Yang pertama bahwasanya Pak Ahmad dan Pak Budi akan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi perihal permasalahan yang sedang dialami tanpa menyela satu sama lain. Yang kemudian, yang kedua adalah mediasi ini sifatnya tertutup. Jadi apapun nanti hasil mediasi ini hendaknya cukup sampai di sini saja, tidak boleh keluar daripada forum mediasi. Kalau itu kita sepakati bersama, maka proses mediasi ini akan dilanjutkan. Bagaimana sepakat? Setuju, Pak. Sepakat. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan biar saya lebih tahu dan lebih paham juga mengenai permasalahan yang dialami oleh Pak Ahmad dan Pak Budi. Saya ingin mendengarkan kronologi daripada permasalahan ini dimulai dari Pak Ahmad terlebih dahulu. Jadi begini Pak, saya kan bikin kontrak untuk renovasi rumah secara total dengan Pak Budi sebesar 150 juta. Nah, sama Pak Budi dijanjikan itu 4 bulan selesai. Sampai sekarang udah 6 bulan lewat belum selesai Bapak. Jadi saya rugi untuk kontrak rumah buat saya tempati. Jadi saya rugi banget di situ Bapak. Oke, paham. Kalau dari Pak Budi sendiri ada yang ingin disampaikan? Sebenarnya saya tidak lari dari tanggung jawab saya sendiri, Pak, karena juga masalah tidak paham itu sangat berat, Pak. Artinya harga material naik dan kemudian juga beberapa tukang saya itu mengundurkan diri. Nah, gara-gara dari situ saya mulai tidak bisa mengerjakan hal itu secara izin awal. Tapi itu kan internal kontrak. Oke, baik. Kalau untuk Pak Ahmad, saya sampaikan sekali lagi bahwasanya pada proses mediasi ini kita akan diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan argumentasi. Jadi izinkan Pak Budi terlebih dahulu menyampaikan, jangan diserang terlebih dahulu. Nanti kita uraikan satu persatu permasalahannya. Oke, Pak Budi silakan dilanjutkan. Baik, Pak. Begini, Pak, saya tetap akan kerjakan, tetapi tidak sesuai dengan rencana awal. Karena juga faktor di lapangan itu sangat berbeda. Kira-kira seperti itu. Oke, saya izin mencatat ya dari kronologi yang disampaikan oleh Pak Ahmad dengan Pak Budi. Berarti dari sini, dari apa yang sudah saya dengarkan, kalau saya coba rangkum bahwasanya dari pihak Pak Ahmad merasa dirugikan karena penyelesaian renovasi rumah terlambat diselesaikan sehingga Pak Ahmad mesti mengeluarkan biaya tambahan untuk mengontrak rumah tempat tinggal sementara. Sementara kalau di pihak Pak Budi merasa bahwasanya keterlambatan itu terjadi karena kondisi lapangan yang berubah-ubah. Begitu? Betul, Pak. Baik. Sekarang saya mau tanya satu persatu ya. Dari Pak Ahmad, sebenarnya yang paling Bapak inginkan dan yang paling Bapak mau itu apa dan seperti apa? Yang pertama rumah itu selesai ya Pak. Tapi saya kan juga pengen ada tanggung jawab dari Pak Budi karena saya kan juga keluar biaya untuk kontrak rumah. Baik, makasih Pak Ahmad. Kalau dari Pak Budi, bagaimana? Saya ingin tetap menyelesaikan pekerjaan itu, Pak, sesuai dengan rencana awal. Artinya saya tidak mau berpanjang masalah ini, cukup sampai di sini, jangan sampai ke pengadilan. Oke, baik, terima kasih. Berarti permasalahan antara Pak Ahmad dengan Pak Budi ini sebenarnya masih ada ruang terbuka untuk berdamai. Baik, sekarang saya tanya kepada Pak Ahmad.
sekiranya persoalan ini mengenai renovasi rumah ini bisa selesai dengan cepat, apakah permasalahan antara Pak Ahmad dan Pak Budi bisa lebih ringan? Pastinya lebih ringan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Untuk Pak Budi, ini karena sudah terlambat, bagaimana perihal kompensasi? Apakah Bapak sakit? Bukan tidak bisa Pak, cuman saya lagi kerja secara gaya karena proyek ini mundur Pak. Oke, kita coba realistis ya. Sekiranya kompensasi dan diselesaikan secepatnya, kalau dari Pak Ahmad sendiri pengennya berapa lama dan kompensasinya berapa besar? Pengennya selesai dalam 1 bulan dan kompensasinya sebesar 50 juta. Oh, paham. Kalau dari Pak Budi menyanggupinya seberapa lama dan berapa besar? 15 juta dan sorry Pak, 7 juta dan 45 hari. Oke, baik, terima kasih. Sekarang saya tanya pada Pak Ahmad, apakah angka 15 itu masih bisa digeser? Kalau 45 harinya masih bisa saya pertimbangkan lah, tapi kalau angka 7 juta itu terlalu kecil. Baik, baik. Kalau memang sama Pak Ahmad 7 juta terlalu kecil, maka saya akan menjadi 10 juta Pak. Tapi harinya menetap 45 hari. 10 juta ya. Tapi saya ini ada jaminan lagi, takut molor lagi nih. Paham, paham. Kalau dari Pak Ahmadnya sendiri, jaminan seperti apa yang Bapak inginkan? Kalau surat pernyataan bagaimana? Nah, kalau yang sama denda juga mata ini. Kalau surat pernyataan saya bisa sih Pak. Kalau denda asal masih wajar ya bisa dipertimbangkan. Oke, nanti ini surat pernyataan sebagai jaminan dan juga denda apabila terjadi keterlambatan lagi. Sekarang kita coba konkretkan permasalahannya ya. Kalau denda misalnya keterlambatannya per minggu berapa Pak? Kalau 500.000 bagaimana? Gitu ya. Itu masih masuk akal sih Pak. Saya setuju. Baik. Berarti kita sebenarnya sudah mulai ada titik temu ya dari permasalahan antara Pak Ahmad dan Pak Budi. Jadi dari permasalahan antara Pak Ahmad dan Pak Budi, dari apa yang sudah saya catat, saya coba ulangi lagi kepada Bapak-Bapak sekalian biar jelas bahwasanya rumah akan diselesaikan dalam waktu 45 hari oleh Pak Budi. Kemudian Pak Budi akan menyatakan kompensasi sebesar 10 juta kepada Pak Ahmad dan dibayar 2 tahap, dan kemudian ada surat pernyataan dari Pak Budi sebagai jaminan kepada Pak Ahmad beserta dengan denda 500.000 apabila terjadi keterlambatan lagi dalam waktu seminggu. Apakah sudah benar dan sesuai dengan apa yang kalian pahami? Iya, bisa. Baik, saya setuju Pak. Nah, sekarang saya tanya lagi kepada Pak Ahmad, apakah sudah tidak ada lagi yang ingin ditambahkan? Ya sebenarnya saya agak berat di bagian kerugian saya, tapi saya juga ingin rumah saya itu. Kalau itu wajar sih Pak, manusiawi artinya. Kalau dari Pak Budi sendiri, Kalau dari apakah saya- benar-benar menyanggupi? Kalau dari saya terakhir ya benar sanggup Pak. Kalau begitu dari proses mediasi ini saya simpulkan bahwasanya kita telah sepakati bersama-sama, dari Pak Ahmad sudah bersedia lapang dada, dari Pak Budi juga sudah sanggup menyanggupi itu. Hendaknya setelah proses mediasi ini nantinya apa yang menjadi kesepakatan kita bersama dapat dilaksanakan, dan perihal kesepakatannya nanti akan kita tanda tangani bersama. Kemudian juga surat pernyataan sebagai jaminan Pak Budi kepada Pak Ahmad akan kita serahkan. Jadi kalau tidak ada lagi yang ingin disampaikan, maka proses mediasi ini kita bisa akhiri. Saya Yeremia Banuma selaku mediator pada permasalahan antara Pak Ahmad dan Pak Budi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan proses mediasi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Pak Budi.